Nyatakan dalam pemberitaan firman dan berkatilah kami semua ya Tuhan. Kami puji muliakan Dikau dan memohon berkat atas firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan jemaat duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 ada di layar. Mari kita baca silih berganti. Saya membaca ayat yang ke-41, Bapak Ibu Saudara membaca ayat 42 dan seterusnya. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka ditambahkan sekitar 3.000 jiwa. Dan ketakutan datang ke atas setiap jiwa. Dan banyak hal ajaib serta tanda-tanda yang terjadi melalui para rasul. Lalu mereka menjual harta benda dan miliknya. Kemudian membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai kebutuhannya masing-masing. Ayat 47 bersama-sama 2-3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai banyak orang. Dan setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka, yaitu orang-orang yang diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ini dari terjemahan yang lain ya, yang kita baca. Jadi waktu saya copy, saya nggak lihat lagi TB. Saya lihat apa yang muncul di layar komputer, saya langsung copy, ternyata terjemahannya yang lain. Tapi tidak ada masalah. Kita ada gambaran sedikit juga. Kita ada dalam tema setelah peristiwa Pentakosta yang kita rayakan 2 minggu yang lalu tentang kehadiran Roh Kudus. Minggu lalu kita sudah membahas tentang bahwa Roh Kudus adalah penolong, Roh Kudus adalah penghibur, Roh Kudus adalah pribadi Allah yang senantiasa ada dalam hidup orang percaya. Ketika Roh Kudus dicurahkan dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus hadir ke dalam satu kelompok umat, dalam satu kelompok komunitas, orang-orang yang percaya pada waktu itu. Dan dikatakan Roh Kudus hadir dan kemudian terbentuklah apa yang sedang kita nikmati sekarang, yaitu satu komunitas gereja. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang ada dalam Kisah pasal 2. Melalui satu peristiwa yang disebut di dalam peristiwa khotbah Petrus, yaitu di mana Petrus melalui khotbahnya memberikan satu tantangan, kesimpulan kepada orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam Kisah pasal 2 ayat 36. Kemudian dalam ayat 37 sampai dengan 38, orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu, mereka dijama dengan kuasa Roh Kudus. Dalam ayat 37 dikatakan lalu hati mereka sangat terharu. Hati mereka tertusuk-tusuk dengan firman Tuhan. Yang mereka dengar bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan? Ayat 38 Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah masing-masing kamu memberi diri dibaptis. Melalui pertobatan itu maka terbentuklah apa yang kita nikmati hari ini, yaitu suatu kelompok, satu komunitas, suatu umat yang baru, yaitu gereja, eklesia. Gereja adalah kumpulan orang-orang percaya. Gereja hadir untuk apa? Dalam Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47 kita akan melihat bahwa gereja hadir untuk memuliakan Allah. Gereja hadir untuk memuliakan Allah. Jadi karya Roh Kudus melahirkan satu umat yang baru yang hadir melalui peristiwa Pentakosta, di mana Roh Kudus mendiami setiap orang percaya, dan lahirlah apa yang kita kenal hari ini gereja atau jemaat.
atau orang percaya. Di dalam Alkitab kita bisa membaca di sana bahwa ketika gereja ini hadir, tidak disebut istilah Kristen. Ya. Karena istilah Kristen dalam Alkitab hanya disebut 6 kali saja. Tapi dalam Kisah Para Rasul kebanyakan disebut istilah orang percaya, murid Yesus, pengikut Yesus, pengikut jalan Tuhan, umat Allah. Nanti pada Kisah pasal yang ke-11 atau 16 dikatakan bahwa sebutan untuk Kristen baru muncul. Nah, umat Allah dibentuk oleh Tuhan dengan kehadiran Roh Kudus. Tujuannya untuk apa? Roh Kudus hadir untuk menyatakan supaya orang percaya bisa memuliakan Allah. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dan 14 dikatakan Roh Kudus yang akan diberikan, dia akan membawa setiap orang yang percaya untuk memuliakan Tuhan. Pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Melalui hidup kita. Kita akan belajar dari Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Belajar dari kehidupan gereja mula-mula. Gereja yang pertama-tama dibentuk oleh Tuhan. Gereja yang hadir melalui satu pekerjaan Roh Kudus. Dan pekerjaan Roh Kudus sejak hari itu bekerja di dalam dan melalui gereja. Yaitu kita sebagai orang-orang percaya. Ada 3 cara yang disiapkan oleh Roh Kudus bagi kita. Untuk menolong kita memuliakan Allah melalui teladan, melalui contoh dari gereja mula-mula. Gereja yang pertama yang ada di Yerusalem. Yang pertama, ayat 41 dikatakan di sana. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menerima perkataan Petrus. Khotbah Petrus tentang Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Dan dikatakan respon pertobatan tentang Yesus Tuhan membawa mereka kepada penyerahan diri. Memberi diri dibaptis. Dan mereka menjadi orang-orang yang percaya. Maka orang-orang yang percaya ini adalah orang-orang yang disiapkan untuk memuliakan Allah. Yaitu kita. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita hari-hari ini? Bagaimana caranya kita dapat membawa hidup kita memuliakan Tuhan dengan situasi yang kita hadapi? Apakah ini bisa kita lakukan? Tentu bisa. Karena tema kita bulan ini, Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam hati kita, dalam hidup kita, dia penolong. Dia yang memampukan, dia yang memimpin, dia yang mengajar, dia yang menuntun kita supaya kita dapat memuliakan Allah dalam kehidupan ini. Ayat 42 dan 46. Cara yang pertama yang disediakan oleh Roh Kudus, yang disediakan oleh Allah untuk kita bisa memuliakan Dia melalui teladan gereja mula-mula. Ayat 42 dan 46. Saya baca. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Yang pertama, sangat sederhana dan sudah biasa kita lakukan. Adalah ayat 42 dan 46 berkata, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Tapi saya perlu kipas angin. Ya. Bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Apa maksudnya? Bertekun berarti memiliki satu ketahanan untuk terus-menerus menerima pengajaran firman Tuhan. Kata bertekun itu adalah sesuatu seperti kita ditekan, tapi kita tetap berjalan maju.
Ada tekanan yang datang tapi kita tetap berjalan maju. Itu artinya bertekun dan terus menerus bertahan. Setia. Kita ada dalam situasi seperti ini. Ya, tekanan datang dalam situasi yang saya selalu berkata dengan teman-teman, nggak pernah dipikirkan oleh dunia. Nggak pernah disiapkan teknologi untuk mengantisipasi keadaan ini. Tapi ini akhirnya datang dan memporak-porandakan seluruh elemen kehidupan manusia. Baik sosial, keagamaan termasuk di dalamnya. Ya. Apalagi kesehatan. Ya. Ekonomi. Ya. Sehingga saya pikir dengan terpaksa harus dibuka era new normal. Untuk apa? Salah satu yang saya lihat dalam perdebatan hanya adalah karena kebutuhan supaya ekonomi masyarakat bisa bergerak lagi gitu. Kalau kita tinggal di rumah terus bagaimana ceritanya? Ya kan? Tadi kemarin minggu lalu saya berkata tinggal di rumah satu membuat kita kesepian, tidak punya teman, itu saja. Kedua, membuat produktivitas hilang, gak bisa kerja. Sehingga era ini dibuka. Tetapi sebagai orang percaya kita dikatakan kita memuliakan Allah. Melalui situasi ini bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pada masa itu belum ada Alkitab. Melalui pemberitaan para rasul, melalui firman Tuhan yang disampaikan. Kita harus hidup di dalam ketekunan itu gitu. Belajar tentang firman Tuhan. Hari-hari ini kebenaran firman Tuhan begitu bebas kita dengar. Gereja tanpa batas. Kita bisa dengar mau ibadah di gereja mana saja hari-hari ini. Ya kan? Kalau kita nggak suka dengan pendeta, saya mau cari dengar khotbah aja pendeta gereja lain. Ada, tinggal lihat, buka channelnya, selesai. Ya kan? Ya. Tapi dalam situasi ini katakan, kita harus bertekun dalam pengajaran. Bertekun dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman Tuhan yang memberi kita pengajaran, memberi kita nasihat, memberi kita dorongan. Memberi kita kekuatan, memberi kita tuntunan. Yang kedua, dalam persekutuan. Ternyata persekutuan masih penting. Untuk kita bisa memuliakan Tuhan. 2 bulan kita memang bergumul dengan persekutuan di keluarga. Dengan keluarga. Kita membangun persekutuan. 2 minggu ini kita kembali dibuka kesempatan. Masih ada banyak gereja yang belum membuka kesempatan. Apalagi gereja-gereja besar. Karena mereka memikirkan bagaimana caranya membagi setengah dari isi gedung bisa diisi. Ya, apakah kalau orang sudah datang di gereja kita bilang, Pak pulang dulu ya. Bapak nanti shift berikutnya. Mungkin dia pulang tidak balik-balik. Aku di rumah aja deh. Kan serba susah. Ya. Tapi ini situasi yang kita hadapi. Persekutuan. Kata persekutuan yang kita kenal, istilah ini memang seringkali dipersempit kepada kumpul. Dipersempit kepada ada dalam satu kumpulan. Tapi kata persekutuan itu dalam bahasa Yunani dari kata koinonia itu bisa artinya berkumpul, fellowship. Itu satu bagian. Bisa artinya berbagi, sharing. Bisa artinya memberi. Bisa artinya berpartisipasi. Bisa artinya berkontribusi. Dan situasi ini kita melalui nilai dari persekutuan itu. Orang percaya memiliki nilai lebih dari persekutuan. Karena apa? Yang pertama, karena orang percaya punya persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, orang percaya dalam hubungan dengan persekutuan tidak hanya diikat dengan relasi sosial. Tetapi Roh Kudus yang diam di dalam kita mengikat kita menjadi satu
tubuh dalam Kristus. Di ayat 46 disebutkan gitu. Selalu bersatu, orang percaya bersatu. Hidup dalam persekutuan bisa jauh, tapi kita bisa menjadi satu. Dalam satu persekutuan melalui doa kita. Melalui pujian kita. Persekutuan melalui ucapan syukur kita. Itu artinya persekutuan. Dan persekutuan ada kaitan dengan berkumpul. Dikatakan memecah-mecahkan roti. Berbagi. Dan berdoa. Berdoa. Saya pikir semua kita merupakan kebutuhan doa ini menjadi satu kebutuhan kita hari-hari ini. Bukan hanya hari-hari ini, saya pikir akan terus menerus dalam situasi ini. Berdoa. Di dalam berdoa kita ada satu persekutuan. Dan hasilnya ayat 67 dikatakan kita akan mengalami kegembiraan dan sukacita dengan ketulusan hati memuliakan Allah. Gereja mula-mula mengalami itu. Mereka memuliakan Allah dengan hidup dalam ketekunan pengajaran para rasul. Hidup dalam persekutuan, hidup dalam doa, hidup dalam saling berbagi. Hidup dalam kegembiraan karena mereka bisa memuliakan Allah dalam hidup mereka. Yang kedua, ayat 40, pasal 2 ayat 43 sampai 45. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang kedua, bagaimana caranya kita memuliakan Allah adalah dengan kita menyatakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan melalui mujizat. Saya percaya hari ini kita mengalami mujizat Tuhan. Kalau tidak ada mujizat Tuhan, pasti kita tidak bisa bangun pagi ini. Kita sering berpikir mujizat itu yang wah-wah. Tapi mari kita berpikir tentang sesuatu perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Dengan satu peristiwa-peristiwa yang bisa kita lewati. Karena mujizat yang terbesar dalam hidup orang percaya adalah mujizat ketika dia diselamatkan dari dosa. Dan dia mengalami kehadiran Roh Kudus dalam hidupnya. Tetapi dalam pengalaman kehidupan orang percaya, mujizat itu terus-menerus terjadi. Dengan banyak mujizat, dikatakan sana mujizat dan tanda. Tanda itu menunjukkan kepada sesuatu yang bisa dilihat, bisa dirasakan. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa tanda itu adalah satu penuntun supaya orang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Pembacaan tadi pagi kami di meja makan tentang Daniel. Di mana Raja Nebukadnezar bermimpi, diberi satu tanda. Wah, engkau akan menjadi besar, tapi pada akhirnya engkau akan direndahkan serendah-rendahnya seperti binatang di padang gurun makan rumput. Ya. Sampai engkau mengakui bahwa hanya ada satu yang maha tinggi, yaitu Allah pencipta langit dan bumi. Dan ketika Nebukadnezar mengakui bahwa benar hanya ada satu Allah yang maha tinggi melalui tanda yang dia alami dalam hidupnya, Tuhan mengangkat dia kembali kepada kemuliaan. Orang percaya dapat memuliakan Tuhan melalui mujizat-mujizat, pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Dan saya percaya kita juga sudah melewati mujizat-mujizat di dalam situasi ini. Dengan tanda-tanda sehingga mendorong orang percaya masa kini ada rasa kesatuan. Tidak terbatas kepada denominasi gereja. Orang dari seberang sana bisa saling membantu satu dengan yang lain. Tidak terbatas kepada ikatan sosial saja. Dalam satu kesatuan. Tapi juga dikatakan ada rasa memiliki, rasa beban bersama.
Sehingga kita bisa berdoa mendoakan orang lain di seluruh dunia. Saya melihat beberapa tayangan-tayangan di FB tentang bagaimana kegerakan yang terjadi dalam kesatuan hati orang percaya di berbagai tempat di seluruh dunia menghadapi COVID ini, dan orang percaya bersama-sama berlutut berdoa menyembah kepada Tuhan. Karena enggak ada lagi yang bisa dilakukan. Dan yang terakhir dikatakan bahwa melalui pengabdian yang penuh pengorbanan kita bisa memuliakan Tuhan. Dalam konteks Kisah Para Rasul pasal 2 di mana orang percaya gereja mula-mula ini sangat luar biasa. Nggak bisa kita ikutin secara penuh. Tetapi yang saya tangkap di sini adalah bagaimana pengabdian mereka itu adalah penuh dengan pengorbanan. Dikatakan di sana mereka menjual harta bendanya. Mereka membagi-bagikan. Mereka melakukan itu dengan penuh pengorbanan. Pengabdian yang penuh pengorbanan artinya mereka tidak sekedar. Karena pengabdian penuh pengorbanan berarti melakukan sesuatu yang lebih yang sebenarnya tidak dapat kita lakukan. Tapi kita bisa melakukannya demi untuk sesama orang percaya. Demi untuk orang lain yang sedang membutuhkan dalam situasi-situasi seperti ini. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memuliakan Allah? Ayat 47 menjelaskan kepada kita. Kita bisa memuliakan Allah. Di mana Allah yang dipuji dan dimuliakan itu adalah dengan adanya jiwa-jiwa baru yang ditambahkan. Adanya orang-orang percaya yang diselamatkan 47. Sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Tuhan akan dipuji dan dimuliakan. Yesus berkata, satu jiwa, satu orang diselamatkan. Seluruh dunia dan seluruh sorga bersuka cita. Saya sering bilang kepada teman-teman staf dan tutor yang ada di sini. Tuhan menyediakan ladang yang besar bagi kita. Dengan 300-an anak tambah orang tua berarti kurang lebih 900 orang. Ya. Menjadi satu kesempatan di mana kita bisa membawa mereka kepada keselamatan dalam Yesus. Kita cuma bisa melakukannya. Dengan saya tidak punya kemampuan. Kita semua tidak punya kemampuan. Tetapi Roh Kudus yang akan menolong kita. Untuk kita bisa menyatakan kesaksian. Pelayanan menjadi berkat. Sehingga ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dalam pelayanan PPA. Saya agak terkaget-kaget juga waktu PF memberi satu catatan. Ya mungkin karena hanya mas PPA ini hanya ada satu orang yang percaya Yesus. Waduh, saya bilang kalau gitu kita ini kerjanya sia-sia. Kerjanya tidak percuma, memang satu jiwa seluruh dunia. Ya, tapi berarti 6 tahun kita beraktivitas, berkegiatan, capek mempersiapkan fasilitas dengan segala apa yang ada. Hanya sekedar kegiatan aktivitas. Sehingga saya mendorong, apa yang ada pada kita, saya tidak punya kemampuan untuk itu sendiri. Tapi apa yang saya bisa lakukan? Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Supaya setiap hari dikatakan Tuhan menambah jumlah jiwa dengan orang yang diselamatkan. Bukan bawa ke gereja menjadi gereja baptis iman, bukan. Bawa dia kepada Tuhan. Bawa dia berjumpa dengan Yesus. Dengan kemampuan, dengan kesempatan, dengan cara yang Tuhan beri kepada kita. Dengan doa kita. Dengan kesaksian, dengan kehidupan kita, dengan apa yang kita buat. Tiap hari saya berdoa seperti itu. Supaya dengan kesempatan ini, dengan apa yang Tuhan beri kepada kita. Bisa melayani orang lain. Ini kesempatan di setiap aktivitas program. Tujuannya supaya Tuhan dimuliakan. Dengan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan.
Kita gereja kecil, bukan gereja besar, bukan gereja kaya, enggak juga miskin, saya enggak mau ngaku miskin. Nah, ya. Karena kita semua masih bisa makan daging seminggu sekali. Kan kriteria miskin menurut Bappenas kalau enggak salah, hanya bisa makan daging 1 bulan 1 kali orang itu. Tapi saya kira kita masih bisa seminggu sekali masih dapat lah. Kan? Jadi bukan miskin. Ya. Tapi ada potensi yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Menjadi sebuah kesempatan, karena itu kita akan memasuki ulang tahun ke-7 dari PPA. Ulang tahun ke-17 dari gereja Baptis Iman di bulan Juni ini. Menjadi sebuah perenungan kesempatan bagi kita. Bagaimana kita bisa membawa pelayanan ini memuliakan Tuhan. Bukan hanya kumpul. Bukan hanya sibuk dengan aktivitas. Bukan hanya berkorban. Tapi ini yang Tuhan mau. Ayat 47. Allah dipuji, dimuliakan. Dengan ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan Tuhan yang akan menambahkan, bukan kita. Tuhan yang menambahkan. Kita nggak bisa bawa orang datang kepada Yesus, tidak bisa. Nggak ada satu pendeta pun yang bisa mentobatkan orang. Nggak ada. Roh Kudus yang bisa membawa orang kepada pertobatan. Tetapi Tuhan bisa memakai kita menjadi alatnya. Dengan kapasitas, dengan apa yang kita miliki. Ayat 47, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Enggak mungkin orang suka sama kita semuanya. Ya, mustahil. Ya kan? Teori kepemimpinan berkata, kalau kegagalan seorang pemimpin adalah ketika dia ingin menyukakan semua orang pengikutnya. Enggak mungkin. Bapak Ibu juga pasti ada yang enggak suka sama saya. Ya kan? Enggak mungkin juga saya bisa supaya semuanya senang sama-sama. Enggak akan mungkin. Ya kan? Jangankan semuanya. Di keluarga saja. Ya kan? Kadang-kadang istri enggak senang, anak enggak senang. Ya kan? Tapi satu hal yang pasti bahwa kita bisa memuliakan Allah ketika Tuhan melalui kita menambahkan jumlah-jumlah orang yang diselamatkan. Tidak harus mereka datang ke gereja kita. Kalau dia jauh, tidak usah suruh cari gereja lain. Ya. Tapi kalau dia punya kesempatan bisa dibawa ke dalam pelayanan gereja kita, bawa. Tapi jangan hanya bawa di gereja, bawa dia kepada Tuhan Yesus supaya dia diselamatkan. Dan minta pertolongan Roh Kudus. Untuk bisa memampukan kita semua menjadi bagian dari pekerjaan Allah yang memuliakan Allah. Yaitu dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Dan kita bisa melihat ini di usia 7 tahun PPA, di usia 17 tahun pelayanan gereja Baptis Iman Pondok Indah, di usia 28 tahun pelayanan KGBI di sini. Supaya nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Roh Kudus berkarya bagi hidup kita. Dia menolong kehidupan kita dalam situasi apapun. Untuk kita tetap ada dalam ketekunan persekutuan dan ketekunan akan firman Tuhan. Supaya kita bisa terus berdoa. Mengalami mujizat dan pengalaman-pengalaman dalam hidup kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan kita melakukan pengabdian dengan penuh pengorbanan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga ada jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ada jiwa-jiwa yang Tuhan tambahkan di dalam pelayanan kita. Di dalam apa yang kita kerjakan melalui TK, melalui PPA, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa yang diselamatkan.
Dan pada akhirnya, inilah caranya kita bisa memuliakan Allah dalam hidup kita. Aktivitas yang akan begitu banyak yang menyibukkan, yang tidak mengantar kepada satu tujuan, membawa orang menjadi sebuah gereja, menjadi satu komunitas gereja, membawa orang kepada satu penyembahan kepada Tuhan di dalam satu kehidupan gereja. Hanya akan buat kita capek. Saya juga kadang-kadang merasa capek, merasa lelah. Apa ini memuliakan Tuhan? Ya kan? Hari ini atau 2 minggu ini saya coba pelihara ikan. Ya kan? Ikan lele, hidup semuanya, tidak ada yang mati, 1.500, harap tidak ada. Udah besar, 2 minggu. 2 bulan lagi beli ikan lele di tempat sini, murah harganya. Tapi beli ikan nila beli 200, 199 mati. Tinggal 1 ekor, tidak tahu bertahan sampai kapan dia. Ya. Berarti gagal. Gagal. Apa berhenti? Tidak. Saya beli lagi 1 kolam. Bikin lagi kolam tambah nanti. Aktivitas, bagus. Ya kan? Tapi jangan sampai aktivitas itu menggantikan kita untuk memuliakan Tuhan. Dengan kita hidup dalam persekutuan, hidup dalam firman Tuhan, berdoa, mengalami mujizat-mujizat Tuhan, dan membawa jiwa, memberitakan Injil untuk membawa jiwa datang, diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana gereja mula-mula memuliakan Allah? Apakah kita juga terus memuliakan Allah? Melalui penyerahan diri kita, maka Roh Kudus akan menolong kita memuliakan Allah. Melalui apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai satu umat yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang ditempatkan oleh Tuhan menjadi sebuah gereja. Gereja dalam pengertian kita tubuh bait Allah, di mana Roh Kudus diam dalam kita. Mari kita memuliakan Tuhan. Dalam situasi ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita. Banyak jiwa-jiwa yang sedang mencari Tuhan. Ya. Di berbagai negara di seluruh dunia dengan situasi ini. Supaya setiap orang menyembah memuliakan Tuhan. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau mengingatkan kami bahwa sesungguhnya hidup kami adalah untuk memuliakan Engkau ya Tuhan. Tapi kami dapat memuliakan Engkau oleh karena Roh Kudus yang bisa menolong dan memampukan kami. Tapi tidak hanya sebatas kepada satu persekutuan, kepada satu pembelajaran firman-Mu, kepada satu pengalaman-pengalaman yang kami alami. Tetapi biarlah Tuhan Engkau memakai kami semua, supaya kami dapat memuliakan Engkau melalui kesempatan yang Tuhan beri untuk kami membawa jiwa-jiwa diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, dan kiranya Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus, Engkau akan menolong kami. Hidup memuliakan Engkau setiap hari. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kami tetap diberi kesempatan untuk memuliakan Tuhan oleh Roh Kudus-Mu yang mendiami hati kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya dalam nama Yesus. Kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kegiatan pelayanan kita tentunya belum bisa berjalan secara maksimal. Tapi minggu ini akhir hari Jumat kita akan ada ibadah, ucapan syukur, penutupan
semester atau tahun fiskal PPA hari Jumat jam berapa ya? Jam 3 sore di tempat ini tidak bisa mengundang semua anak-anak dan orang tua. Karena kalau anak-anak dan orang tua datang 600 orang kita nggak bisa. Tidak ada tempat dan juga tidak memenuhi syarat dalam situasi ini. Maka saya mengundang semua pengurus gereja, komisi, staf, tutor saja yang akan mengikuti ibadah ucapan syukur penutupan semester pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 jam 3 sore di gereja ini. Jadi kalau staf tutor pengurus kumpul, ya mungkin tambah lebih banyak dikit lah dari ini. Artinya jaga jarak masih tetap dijalankan. Ya. Jadi tidak akan ada anak-anak. Dan kegiatan masih ada kegiatan yang dijalankan di PPA. Kita bersyukur ada 36 kakak di dalam PPA kita diberi bantuan oleh Compassion untuk dana bencana. Ya, dana COVID ini ya. 36 yang menurut penilaian kita memang layak dan sangat perlu untuk dibantu dalam situasi ini. Dari 207 kakak, 36 yang kami sortir ya, untuk bisa dibantu. Dan berdoa juga untuk program kita supaya pada bulan Juli kita akan membuka kegiatan PPA sekaligus merayakan ulang tahun PPA dan gereja juga pada tanggal 15 Juli. 15 Juli, 1 bulan dari sekarang. Tidak lama lagi. Jadi sekaligus ucapan syukur 17 tahun ya. 2003, ya 17 tahun Gereja Baptis Iman dan 7 tahun PPA. Jadi kita akan melaksanakan ibadah ucapan syukur di tanggal 15 Juli. Jam yang sama juga jam 3. Dan minggu depan kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus. Minggu depan. Ya, ibadah perjamuan kudus. Tanggal 21 Juni. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita tetap beraktivitas dengan standar protokol yang Tuhan sudah, yang pemerintah sudah berikan bagi kita. Selamat menikmati hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan kuasa yang baru, dengan kuasa yang baru, agar aku lebih lagi, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Ku bawa hidupku sekarang. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidup. Seluruh hidupku. Penuhi
hatiku sekarang. Penuhi hatiku sekarang dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dengan kuasa Roh Kudus, agar aku lebih lagi, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa, Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. datang menyembah. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa, Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. datang menyembah. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku datang menyembah. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk karya Roh Kudus yang ada dalam kita. Dan mari kita berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kita di minggu ini dalam segala usaha pekerjaan kehidupan kita. Biar Tuhan akan menolong, memberkati. Mari kita berdoa untuk pendidikan anak-anak dalam kelanjutan mereka, supaya Tuhan akan juga memberikan kemampuan, kekuatan. Dan mari berdoa untuk pemulihan situasi ini, supaya Tuhan bekerja sehingga semakin hari situasi ini semakin terpulihkan di dalam kuasa Tuhan. Bapa, terpujilah Engkau, Allah kami yang hidup, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kepadamu karena kami boleh beribadah menyembah Engkau di hari ini bersama jemaat-Mu. Mungkin juga masih ada yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya juga Engkau memberkati semuanya. Bapa, kami berdoa untuk setiap keluarga kami masing-masing dalam aktivitas, dalam keperluan, dalam usaha dan pekerjaan. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk anak-anak dalam pendidikan masa depan mereka. Tuhan membimbing dan menuntun mereka. Memberkati segala keperluan-keperluan. Khususnya juga bagi orang tua yang akan menuntun anak-anak mereka kepada kelanjutan pendidikan. Baik yang masuk SD, masuk SMP, SMA dan kuliah di perguruan tinggi. Tuhan menolong mereka semua. Bapak, kami berdoa supaya setiap usaha, setiap pekerjaan yang kegiatan yang kami lakukan membawa berkat-berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pakai kami di minggu ini menjadi keberkatan untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami masing-masing. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami, untuk pemulihan situasi yang ada. Kiranya Tuhan terus berkati pemimpin kami, berkati aparat-aparat yang bertugas, termasuk para dokter, para medis yang sedang berjuang. Supaya banyak orang disembuhkan ya Tuhan. Dan pemulihan situasi terus terjadi, ekonomi, kesehatan, politik, keamanan semuanya kami letakkan kepadamu. Berkati gereja-gerejamu ya Tuhan. Dengan pelayanan yang dilakukan hari-hari ini, kiranya Engkau juga memberkati seluruh kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur untuk ibadah kami hari ini. Dan kami akan memohon berkat-Mu. Biarlah kiranya kami pulang dengan penuh sukacita. Dan berkat Tuhan menuntun menyertai kami. Kasih karunia dari Allah Bapa, oleh anugerah dalam Yesus Kristus, penyertaan dan pimpinan Roh Kudus, kiranya memberkati kami hari ini sampai Tuhan datang menjemput kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya.
Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.